KU1 dan KU2, saya akan khotbahnya berbeda. KU1 saya akan khotbah background yang sangat penting yang ada kaitan dengan Perjanjian Lama. Nanti KU2 saya akan bahas aplikasi dari pelayanan kita, apa tema tawanan roh itu ya. Kitab Kisah Para Rasul di pasal yang ke-20, perhatikan dari ayat ke-17, ini konteksnya disebut tentang Efesus. Saya baca dulu di ayat ke-17, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Oke? Di konteks yaitu Efesus, keluarlah tema tentang tawanan roh. Ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kalimat ini kita kalau baca dengan teliti, ini kalimat tentang peperangan. Kata tawanan ini berhubungan dengan peperangan. Di dalam kitab suci kita melihat banyak kata-kata yang dipakai itu nuansanya adalah perang. Kejadian 3 ayat ke-15, Tuhan mengadakan permusuhan. Ada perang antara Tuhan dengan iblis itu. Lalu terang sama gelap. Ada peperangan antara terang dan gelap. Ada pemisahan antara dunia air sama dunia darat. Dunia air dimengerti sebagai dunia yang penuh dengan kejahatan dan kuasa kegelapan. Lalu kalau kita baca lagi sampai kepada kitab Keluaran, umat Tuhan yang diperbudak di Mesir, nanti Tuhan kasih sebutan yaitu pasukanku. Ini tema peperangan. Lalu waktu Musa sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu menyeberang, yaitu Laut Teberau, lalu nyanyian Musa keluar kalimat, Tuhan, pahlawan perang. Di zaman Yosua, kawankah engkau atau lawan? Akulah panglima bala tentara Tuhan. Panglima, ini tema peperangan. Tentara, tema peperangan. Lalu sampai kepada kitab Yesaya, The Prince of Peace, itu bahasa asli yang dipakai adalah komando. Seorang yang mengkomando atau seorang komandan yang akan memberikan damai. Kenapa tema damai dihubungkan dengan komandan yang akan memberikan komando, dan komandan, kata ini nuansanya langsung menuju kepada peperangan. Karena melalui peperangan menghancurkan kuasa si setan, barulah manusia bisa dapat damai. Dan ini nanti dikerjakan oleh Kristus, maka Yesus disebut the Prince of Peace. Lalu kita lihat sepanjang Perjanjian Lama Tuhan berperang. Daud berperang, raja-raja berperang, tetapi Daud harus tanya Tuhan. Karena strategi peperangan ini didapat dari Tuhan atau bijaksana dari Tuhan. Lalu sampai kepada Perjanjian Baru, tema perang tetap tidak lepas. Tuhan berperang, Kristus berperang, melawan kuasa kegelapan, dan Yesus harus mengalahkan kematian, dan Yesus harus bangkit. Lalu setelah Yesus naik ke sorga, peperangan itu masih adakah? Jawabannya masih ada. Maka nanti sampai kepada kitab Efesus, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara. Tetap ada perang sampai kepada zamannya si Paulus ini. Nah, perhatikan tadi di dalam kitab Kisah Rasul, konteks tawanan roh ini muncul di dalam konteks cerita tentang Efesus. Lalu di dalam kitab Efesus muncul juga tentang tawanan. Mari kita lihat di dalam kitab Efesus. Karena ini background yang nanti saya akan bahas melalui Perjanjian Lama. Di dalam Efesus pasal yang keempat, perhatikan di ayat yang ke-8. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan
Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kristus sudah menang, Kristus membawa para tawanan. Atau di dalam bahasa aslinya, Kristus memimpin semua tawanan. Jadi Kristus berjalan di depan, lalu yang di belakang mengikuti dia seperti tawanan yang tidak bisa lagi melarikan diri, dan semua tunduk kepada Kristus, dan Kristus membawa semua tawanan-tawanan ini. Sekarang kita lihat apa yang dicatat di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang kedua, perhatikan di pasal yang kedua kitab Kolose di ayat yang ke-15. Kolose pasal yang kedua ayat ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam dunia peperangan, maka raja atau bangsa yang ditaklukkan akan dibuat menjadi tontonan dan akan dipermalukan. Rajanya bisa digantung di tiang, lalu ditaruh di pusat-pusat tempat orang lalu lalang, dan kota-kota strategis akan dibakar, istana akan dihancurkan, dan kuil akan dirobohkan. Karena kebanggaan bangsa-bangsa adalah istananya, dan kebanggaan bangsa-bangsa adalah kuilnya. Maka dua tempat ini akan dirobohkan, dan kebanggaannya adalah raja akan dipenggal kepalanya, karena kepalanya bisa digantung di tengah jalan, atau tubuhnya ikut digantung untuk menjadikan tontonan, sehingga nanti semua yang lewat, mereka akan melihat raja yang dulu hebat, sekarang sudah tidak bernyawa, lalu semua prajurit sudah melarikan diri, sebagian sudah dimatikan, sebagian besar sudah dibawa ke bangsa-bangsa yang mengalahkan menjadi tawanan-tawanan. Jadi kita lihat ada dua sisi yang sangat penting, yang ditaklukkan dijadikan tontonan. Pemimpin-pemimpinnya dihabisi, lalu rakyat-rakyatnya akan dihabisi, sebagian yang sehat-sehat, yang kuat-kuat akan ditawan, lalu akan dibawa semua menuju kepada bangsa yang menang, dan mereka akan diperbudak sampai nanti kematian yang akan memisahkan mereka dari perbudakan itu. Tetapi sebelum mereka mati, mereka mungkin akan diperbudak di bangsa lain, karena ada bangsa lain mengalahkan bangsa yang menang tadi. Demikian budak akan terus dibawa, dan mereka akan menunggu waktu matinya mereka, dan mereka tidak mungkin bisa lari lagi. Kalau lari, risikonya akan dimatikan. Nah, lihat di dalam peristiwa ini menarik. Di dalam kitab Kisah Rasul, tawanan roh. Oke? Roh Kudus menawan. Di dalam kitab Efesus yang kita baca, Yesus menawan. Yesus membawa tawanan-tawanan. Nah, dua pribadi Allah Tritunggal ini bekerja di dalam tema penawanan yang di dalam kitab yang kita baca tadi. Ada apa dengan dua pribadi ini? Nah, kalau saudara perhatikan, semua tema tentang tawanan roh, lalu tema tentang kitab Kolose, lalu menghancurkan dan seterusnya, pemerintah-pemerintah dihancurkan, kita lihat ini semua di dalam rangkaian misi penginjilan. Di dalam tema rangkaian misi penginjilan berarti di dalam konteks yang sangat penting, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Nah, ini menarik. Tawanan roh muncul di dalam kitab Kisah Para Rasul. Paulus mendirikan jemaat di Efesus, cerita bagaimana bisa tiba di Efesus, semua dicatat di kitab Kisah Para Rasul. Dan kitab Kisah Para Rasul seolah-olah menyelesaikan semua tugas Kristus, sehingga Kristus tidak lagi disebut panjang lebar, tetapi nanti peranan Roh Kudus yang dicatat panjang lebar. Saudara lihat ya, di dalam kitab Kisah Rasul, Yesus yang sudah selesai, Yesus yang sudah menang, Yesus tetap bekerja, tetapi tidak lagi tanda petik menjadi satu tokoh sentral yang terus muncul. Tetapi kita lihat ada peralihan tokoh yang baru, yaitu Roh Kudus yang terus muncul. Hari Pentakosta, Roh Kudus yang muncul. Nanti cerita tentang Tuhan Yesus pada saat Paulus yang adalah Saulus dipanggil, muncul suara yang mengatakan, Saulus, Saulus,
Lalu yang dimuncul dalam konteks Stefanus, dia melihat Yesus berdiri. Jadi kita lihat Yesus masih ada. Yesus masih muncul. Yesus masih berperanan yang sangat penting. Tetapi nanti tokoh sentral yang akan terus ditulis itu adalah peranan Roh Kudus. Khususkan Barnabas dan Saulus bagiku. Maka mulailah misi 1, misi 2, misi 3, sampai misi keempat menuju ke Roma. Lalu Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil. Roh Kudus bertindak seperti pemimpin yang menjadi tokoh sentral di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi Yesus juga bekerja. Roh Kudus yang muncul terus. Karena Yesus berkata, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Kalau Roh Kudus datang, dia akan bersaksi tentang aku. Maka nanti Kisah Rasulku mencatat apa yang Roh Kudus kerjakan. Betulkah dia bersaksi tentang Yesus? Kalau dia yang pergi bersaksi tentang Yesus, mari kita lihat cerita-ceritanya. Betul, Roh Kudus terus memimpin, Roh Kudus terus memimpin, dan semua yang dia pimpin, semua nanti mati syahid karena mereka bersaksi demi nama Tuhan Yesus. Nah, apa hubungannya tema ini dengan tawanan roh, saudara? Di dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat peranan Roh Kudus yang memimpin. Di dalam perjanjian lama kita lihat dua pribadi ini muncul juga, tetapi nanti pribadi Roh Kudus yang tidak nonjol, tetapi yang Yesus yang nonjol. Terbalik, saudara. Cerita ini dari mana? Cerita ini dari perjanjian lama di dalam kitab Keluaran, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, lalu nanti dikombinasikan dengan kitab Nehemia. Nah, semua konsentrasi ya. Untuk kita nanti memahami nuansa peperangan ini sangat penting, karena tema peperangan misi Paulus ini berhubungan dengan turunnya Roh Kudus, dan tema turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta ini paralel dengan turunnya Taurat di Gunung Sinai. Maka kita lihat antara tema Roh Kudus di hari Pentakosta yang akan menawan semua rasul-rasul di dalam pekabaran Injil, kita lihat tema Pentakosta berhubungan dengan turunnya 10 hukum. Nah, sekarang saya akan kasih lihat paralel ini untuk kita memahami penawanan ini. Di dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel ada di Mesir, mereka statusnya sebagai budak. Waktu mereka diperbudak, mereka akan dibebaskan. Bebaskan maka mesti via perang. Tapi mereka bagaimana berperang? Mereka tidak bisa angkat senjata, tidak pernah latihan, tidak pernah tusuk-tusuk, karena kerjaannya cuma main batu bata. Kalau adu lempar batu, jagoan mereka itu. Tapi kalau pakai senjata, tombak, nggak pengalaman dia. Maka kalau mereka berperang, mereka pasti mati konyol. Alkitab katakan, Tuhan yang berperang, mereka hanya menyaksikan. Maka muncullah tulah-tulah, di mana Tuhan hancurkan semua tulah, dan Tuhan matikan raja dengan tidak memakai pedang. Tuhan matikan Firaun dengan semua prajurit yang hebat, dengan tenggelamkan di laut Teberau. Nah, ini cara Tuhan untuk mempertontonkan. Dan tontonan ini disaksikan di kota Yeriko, diwakili oleh Rahab. Ketika kami mendengar Tuhan membelah laut, ini tema membelah laut, ini tema Firaun ditenggelamkan. Maka kami gemetar. Jadi kematian dari Firaun, pasukannya cerita bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar, ini menjadi tontonan bagi bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa ketakutan melihat Tuhan yang memimpin bangsa Israel, Tuhan yang luar biasa. Nah, sepanjang perjalanan nanti keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, maka kita lihat pribadi Allah Tritunggal, yaitu Yesus yang pribadi kedua, ini yang berperanan yang sangat besar, yang terus muncul selama 40 tahun. 40 tahun mereka dipimpin oleh tiang awan, dipimpin oleh tiang api. Dan malaikat Tuhan menyertai mereka selama 40 tahun. Jadi Kristus yang adalah malaikat Tuhan yang besar, yang memimpin semua tawanan-tawanan yang ditawan oleh Mesir, yang sudah bebas, sekarang dipimpin menjadi tawanannya Kristus.
Karena di mana tiang awan, tiang api bergerak, mereka harus pergi. Itu seperti mereka sedang diikat, sedang diborgol, lalu mereka harus mengikuti orang yang berjalan di depan yang akan memimpin mereka ke kanan atau ke kiri. Dan mereka tidak boleh lepaskan borgol. Tetapi Alkitab mencatat mereka yang adalah tawanan fisiknya Firaun, setelah dibebaskan mereka menjadi tawanannya Kristus, tawanan yang akan mengikuti Kristus, dan Kristus yang akan memimpin semua tawanan, tapi mereka memberontak, mereka tidak mau Kristus, mereka mau kembali ke Mesir. Hukum di dalam zaman dulu, kalau ada budak yang mau melarikan diri, budak itu bisa mati, saudara. Nah, di dalam konteks ini mereka melawan Tuhan, lalu Tuhan dengan panjang sabar masih menuntun mereka, kasih mereka makan. Yang menawan harus kasih makan kepada yang ditawan. Maka Tuhan yang menawan bangsa Israel dalam konteks memimpin mereka keluar melewati padang gurun, Tuhan yang menawan, Tuhan yang memberi makan, Tuhan yang memberi minum. Dan sepanjang perjalanan di padang gurun, Yesus berperanan sangat besar. Karena mereka melihat tiang awan, melihat tiang api, melihat malaikat Tuhan. Lalu Roh Kudus bekerja diam-diam. Nah, beda yang di PL sama yang kitab Kisah Rasul. Yang di kitab Kisah Rasul, Yesus bekerja, tetapi bukan sebagai satu tokoh yang terus muncul. Yang nanti muncul adalah Roh Kudus yang terus mengarahkan. Roh Kudus yang terus mengarahkan sampai muncul satu kalimat, penjara dan sengsara menunggu aku, dari kota ke kota. Suara itu muncul. Jadi Roh Kudus terus bersuara. Roh Kudus terus berkata-kata dari kota ke kota dan tidak henti-henti. Dan ini yang terjadi juga di padang gurun. Mari kita lihat kitab Nehemia. Saudara perhatikan dicatat di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-9. Nanti kita akan lihat tema ini kaitan antara Gunung Sinai dengan Gunung Sion itu. Lihat Nehemia pasal yang ke-9, saya akan baca dari ayat yang ke-19. Lihat, dia buat paralel yang sangat penting di sini. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena Tuhan menyertai. Lihat di dalam kitab Keluaran, malaikat Tuhan yang memimpin. Ini Kristus di perjanjian lama. Karena kasih sayangmu yang besar, tiang awan. Ini malaikat Tuhan yang berjalan di depan. Ada tiang awan, tiang api. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka dalam perjalanan. Jadi dia yang memimpin. Semua bangsa Israel seperti tawanan. Dulu tawanan fisik di Mesir, sekarang ditawan. Dan mereka akan mengikuti yang menawan. Maka mereka akan mengikuti tiang awan yang memimpin mereka pada perjalanan, begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan mereka. Lihat sekarang peranan Roh Kudus. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Jadi ada Roh Kudus yang diutus. Roh Kudus diutus untuk mendampingi mereka, untuk mengajari mereka. Tetapi tidak muncul secara tokoh utama atau tidak muncul sebagai tokoh utama. Yang utama adalah Kristus. Jelas ya? Nah, ini perjalanan di padang gurun dan nanti akan dituntun ke Gunung Sinai. Di dalam perjanjian baru di kitab Kisah Rasul, kita melihat bagaimana mereka nanti dipersiapkan untuk menuju yaitu di Pentakosta. Yesus berkata, kamu tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu ada di Bukit Sion atau di Gunung Sion. Jadi Yesus mengarahkan mereka untuk menuju ke Gunung Sion. Disitulah Yerusalem. Malaikat Tuhan memimpin bangsa Israel nanti akan menuju ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu 10 hukum akan turun. Di Gunung Sion nanti Roh Kudus akan turun. Nah, perhatikan ya. Jadi di padang gurun tadi Yesus memimpin. Roh Kudus diutus untuk mengajar dan dia bekerja diam-diam. Nanti di hari turunnya Roh Kudus di Bukit Sion, di Yerusalem itu kita melihat pekerjaan Roh Kudus
Dia yang akan memimpin. Karena Yesus berkata kalau dia datang, dia akan memimpin kamu. Dan dia akan bersaksi tentang aku. Maka tokoh utama akan muncul, yaitu Roh Kudus terus akan muncul dalam kitab Kisah Rasul. Nanti Paulus menuju ke kota mana, Petrus ke kota mana, bagaimana Tuhan memimpin mereka, lalu bagaimana Roh Kudus diam-diam mengarahkan langkah kaki mereka, bagaimana Yesus juga melayani, Yesus juga memanggil, Yesus juga mendampingi, Yesus juga memberikan pertolongan. Paulus waktu dia disidang, di pengadilan, di penjara, tidak ada orang yang datang, tetapi dia tahu ada penolong dia yang mendampingi. Kalau saudara membaca kitab Kisah Rasul, saudara akan melihat bagaimana Yesus terus mendampingi dia. Tapi nanti cerita tentang Roh Kudus itu terus ditulis, karena ini tokoh sentral yang sangat penting. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Waktu Keluaran pasal ke-19 mencatat, pada bulan yang ketiga mereka sampai ke Gunung Sinai. Nah, hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Hari ke-50 itu adalah hari di mana nanti turunnya Taurat. Turunnya Taurat sama turunnya Roh Kudus ini jatuh di bulan yang sama, di hari yang sama. Kenapa? Karena ini penggenapan Yeremia 31. Mari kita lihat. Yeremia pasal ke-31. Pagi ini kita melihat background dari tema-tema yang penting tentang penawanan. Nanti KU2 akan membahas bagaimana Roh Kudus memimpin para tawanan. Oke, kita lihat di dalam kitab Yeremia di pasal yang ke-31. Yeremia 31, saya baca ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Jadi perjanjian yang dulu yang Tuhan ikat dengan mereka, sudah diingkari oleh mereka. Sekarang aku akan buat satu perjanjian lagi, yaitu kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku. Perhatikan dia memakai kata Taurat. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Kenapa sebut kata Taurat? Kenapa tulis kata tulis? Karena di dalam perjanjian lama, di dalam turunnya 10 hukum, Tuhan menurunkan Taurat dan Tuhan tulis di loh batu. Kali ini Tuhan akan tulis di dalam hati. Mari kita lihat ya. Aku akan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Suatu saat akan muncul perjanjian ini. Dan perjanjian ini diikuti dengan adanya penulisan. Penulisan apa? Taurat Tuhan di dalam batin mereka. Di dalam perjanjian lama, Taurat Tuhan di loh batu. Tulisan yang bisa dilihat. Sekarang tulisan ini tidak bisa dilihat lagi karena ditulis di dalam hati. Tulis di dalam hati berarti di dalam hati semua manusia. Dulu tulis di batu yang bukan hati manusia. Batu bisa dipecah. Hati manusia bisa dibunuh. Tapi manusia yang lain masih hidup. Yang hidup dimatikan, yang hidup yang lain masih banyak. Maka tidak bisa lagi ditiadakan. Hukum Taurat, Kristus sempurnakan. Kita mengikuti semua di dalam hukum Kristus, bukan lagi hukum Taurat. Tetapi hukum Kristus tidak bisa ditiadakan karena ditulis di dalam hati semua manusia. Lalu kita lihat ya, 10 hukum waktu turun di dalam perjanjian lama, nanti Tuhan akan memimpin bangsa Israel
dengan memakai hukum ini. Dan sepanjang perjalanan mereka harus lakukan hukum ini. Yang tidak lakukan, hukumannya mati. Dan bagaimana mereka bisa lakukan? Nanti Roh Kudus yang akan mengajari mereka. Roh Kudus terus memimpin mereka, mengajari mereka. Kristus berjalan di depan sebagai pahlawan perang. Roh Kudus terus mendampingi, menghibur, menguatkan, dan memampukan mereka untuk melewati semua tantangan di padang gurun yang begitu mengerikan. Dan Tuhan memberikan payung pada siang hari, yaitu tiang awan. Dan Tuhan memberikan pemanas, yaitu tiang api pada waktu malam. Waktu sedih-sedih, Roh Kudus menghibur mereka. Karena Roh Kudus adalah roh penghibur. Waktu mereka susah memahami tentang Kristus, Roh Kudus mengajari mereka. Tapi mereka dasar bangsa yang tegar tengkuk, dan akhirnya mereka dimatikan. Nah, lihat ya, perjalanan di PL ini nanti mereka akan tiba di tanah Kanaan. Sekarang kita pindah ke yang perjanjian baru. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, dan milik kepunyaan menolak dia. Ini artinya semua orang pada waktu itu sedang hidup di dalam dosa dan belenggu dosa sehingga mereka tidak melihat si terang. Sekarang waktu terang datang, Kristus akan membebaskan. Di dalam perbudakan di Mesir, Tuhan akan membebaskan. Tapi kunci pembebasan itu atau pintu keluar dari pembebasan itu pintunya adalah Paskah. Kematian anak domba. Domba harus dikurung dan harus umur 1 tahun. Darahnya harus dicurahkan, harus dikasih di ambang pintu. Tidak boleh taruh di tempat yang lain. Barulah pembebasan terjadi. Lihat, hidup Tuhan Yesus, dia datang kepada milik kepunyaannya. Mereka semua sedang dibelenggu oleh setan. Mereka sedang diam penawanan yang tidak kelihatan. Dan pintu pembebasannya adalah Paskah. Maka Yesus akan mati. Domba Paskah ini harus mati. Di domba Paskah PL binatang harus mati. Barulah keluar dari Mesir. Untuk keluar dari pembebasan perbudakan dosa, domba Paskah yang asli harus mati. Oke? Setelah domba Paskah ini mati, Yesus ini mati, Yesus yang sudah menjanjikan tentang penghibur, nanti penghibur yang akan memimpin semua umat Tuhan di padang gurun rohani ini. Kita di dunia ini seperti padang gurun rohani, saudara. Ada godaan mentimun Mesir, gitu ya, kenikmatan masa lalu. Ada godaan enak juga, ada ikan di Mesir. Ada semacam kesulitan, aduh kok panas, kok susah, nggak sampai-sampai. Sudah bekerja, susah-susah, kok panas terik. Kok rasanya jalan terus nggak sampai-sampai gitu kan. Lalu melihat orang-orang kafir bangsa-bangsa, kok diberkati terus, kok kita susah melulu ikut Tuhan. Ikut malaikat Tuhan nggak enak gitu kan. Sekarang kita hidup dalam dunia juga sama kan. Ingat di padang gurun, mereka menjalankan hukum. Nanti di padang gurun rohani setelah Pentakosta, semua rasul-rasul, semua orang-orang awam, mereka akan menjalankan perintah Tuhan, di mana Taurat yang sudah ditulis di dalam hati mereka, dan mereka akan mengingat kalimat Tuhan Yesus, pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan mereka akan jalankan. Oke, nah sekarang kita kembali. Perjalanan bangsa Israel sekarang tiba di tanah Kanaan. Sekarang perjalanan umat Tuhan untuk menuju kepada Kanaan yang sejati itu, kita dibebaskan dulu. Pembebasan ini harus dilakukan oleh Kristus yang adalah domba Paskah yang harus dimatikan. Nah, kematian Kristus ini kematian yang sangat berbeda. Bedanya di mana? Kalau di dalam perjanjian lama, saya pemimpin satu bangsa, kalau saya memimpin peperangan, saya sendiri mati, artinya saya kalah. Lalu kalau saya mati, maka pengikut saya semua akan cerai-berai. Yang Yesus bagaimana? Yesus memimpin peperangan untuk menghancurkan kuasa si jahat, Yesus mati. Oleh sebab itu Alkitab catat muridnya tercerai-berai.
Kalau Yesus mati, raja yang di PL yang memimpin kalau dia mati, semua prajurit akan lari terbirit-birit tercerai-berai. Maka Yesus kalau mati, pengikutnya akan tercerai-berai. Tapi bedanya, yang raja di PL tidak bangkit-bangkit. Yang Yesus bangkit, dan Yesus waktu bangkit, Yesus mengumpulkan kembali yang cerai-berai. Dan waktu Yesus bangkit dengan kemenangan yang luar biasa, dan Yesus membebaskan para tawanan, dan Yesus serahkan kepada Roh Kudus yang akan memimpin mereka untuk sampai ke ujung bumi. Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia masih memanggil Saulus, dan dia masih mendampingi Paulus. Kalau saudara membaca tulisan Kisah Rasul, begitu intimnya Paulus sama Kristus, kita bisa melihat reaksi Paulus waktu nanti dia cerita tentang Tuhan Yesus. Ini menarik. Lalu Roh Kudus yang akan memimpin sampai Injil disebar sampai ke ujung bumi. Itulah yang dicatat di dalam seluruh kitab Kisah Rasul. Nah, orang-orang di dalam aliran kepercayaan yaitu karismatik, mereka menekankan pekerjaan Roh Kudus dari kata bahasa lidah. Ini sayang sekali, saudara ya. Di dalam Alkitab muncul tema-tema tentang Roh Kudus yang pentingnya luar biasa. Dipimpin oleh Roh, berdoa di dalam Roh, tawanan Roh, bait Roh Kudus. Ini semua tema penting. Semua tema-tema penting ini semua berhubungan dengan penginjilan yang sangat penting, termasuk tentang bahasa roh yang mereka sebut bahasa roh. Kalau saudara lihat di Kisah Rasul, itu bahasa yang muncul di dalam konteks penginjilan. Bukan bahasa yang mereka pakai, yang mereka utamakan di gereja dengan berkata yang tidak mereka ngerti. Karena bahasa di kitab Kisah Rasul pasal kedua, itu bahasa yang dimengerti oleh manusia, yang bisa ditangkap oleh manusia. Nah, sekarang kita lihat paralel yang sangat penting terjadi. Tadi saya katakan Yeremia ini harus digenapi. Taurat Tuhan sudah digenapi, sudah turun. Sekarang Tuhan akan mengutus Roh Kudus. Taurat Tuhan harus ditulis di dalam hati. Ini hari Pentakosta. Maka paralel Gunung Sinai sama Gunung Sion, Yerusalem, waktu hari Pentakosta ini mirip. Di sini di Gunung Sinai ada asap, ada suara bunyi, ada angin, ada api. Lalu api yang menghanguskan. Dan nyala api terlihat oleh semua bangsa Israel dan tidak boleh mereka mendekat. Melewati perbatasan yang sudah Tuhan tetapkan, mereka akan mati semua. Itu api kehadiran Tuhan dan kekudusan Tuhan. Di hari Pentakosta, api bukan muncul di satu tempat, tapi api menghinggapi setiap pribadi lepas pribadi. Jadi bukan lagi di satu gunung yang bersifat fisik, sekarang turun di dalam setiap pribadi. Nah, lihat ya, waktu hari Pentakosta, ada orang-orang yang datang begitu banyak. Dan mereka yang bertobat nanti, ada 3.000 orang. Dan mereka diselamatkan. Waktu Taurat turun 3.000 orang mati. Karena ini semua paralel. Dan di dalam cerita Taurat turun di Gunung Sinai, ada muncul kata thunder. Itu di dalam bahasa asli, itu mengacu kepada voices atau bahasa. Jadi pada saat di Gunung Sinai ada muncul thunder, itu bahasa aslinya berhubungan dengan bahasa atau suara itu. Dan di hari Pentakosta ada bahasa. Tuhan memakai khotbah dari Petrus yang bahasanya satu itu dipecah menjadi banyak bahasa. Dan Roh Kudus yang memberikan bahasa yang banyak itu seperti zaman dulu waktu zaman Laserdisc. Kita kalau nonton zaman Laserdisc nggak ada teks, maka mesti masukin alat yang namanya Kimura. Alat ini akan mengeluarkan teks bahasa Indonesia. Sehingga kalau dia ngomong Inggris, keluarnya bahasa Indonesia. Untuk memahami lebih gampang lagi, kita lihat sidang PBB, rapat PBB. Bangsa-bangsa datang. Lalu yang pidato pakai bahasa, misalnya bahasa yang kita ngerti tidak. Itu ya, yang Indonesia, selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Loh, dia nggak ngomong selamat pagi, tapi keluar ke selamat pagi. Karena suara itu
tersambung di satu orang yang bisa ngerti bahasa dia, yang dia akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan kita dengarnya suara orang itu, saudara. Nah, ini tidak mungkin suara dari si pembicara utama. Si pembicara utama, dia waktu ngomong, dia ngomongnya pakai cicot. Sedangkan orang nanti yang mendengar, yang sudah ditranslate, ini suara orang lain, lalu suara asli dari orang yang satu, dia dengar juga, tapi sudah tidak betul jelas, sudah sama-sama. Karena earphone-nya yang lebih kenceng. Pak Ruben yang sering terjemahkan, misalnya ya, ada orang bule-bule ngomong misalnya ya, saya masih dengar suara bule, tapi kalau saya pakai earphone, suara bulenya jadi samar-samar suara Pak Rubennya yang kenceng, karena dia ngomongnya langsung ke kuping saya, dan saya langsung dengar dalam bahasa Indonesia. Di dalam rapat PBB, satu orang ngomong keluar bahasa Ethiopia misalnya, keluar bahasa A, bahasa B, bahasa C, semua bisa dan semua kita terima. Itu pakai teknologi. Di zaman Kisah Rasul, Tuhan sudah kerjakan hal itu. Dan waktu Petrus berkata, langsung mereka dengar dalam bahasa mereka. Wah, ini melampaui tadi yang Pak Ruben kalau ngomong masih suara Pak Ruben. Waktu saya misalnya orang Indonesia, misalnya saya orang Indonesia hadir di khotbah Petrus. Waktu saya dengar khotbah Petrus, lalu keluar bahasa Indonesia. Bukan suara Pak Ruben yang terjemahin khotbah Petrus, lalu saya dengar. Enggak. Mereka langsung, saudara, mendengar khotbah Petrus, gitu ya misalnya ya. Lalu yang saya dengar langsung bahasa Indonesia. Itulah yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sudah dengar, sudah mengerti, barulah mereka minta diri dibaptis. Kalau dengar tidak ngerti, mau baptis untuk ngapain, saudara? Maka kita lihat Pentakosta, 3.000 orang diselamatkan. Dan di Pentakosta itu banyak bangsa-bangsa lain. Bagaimana dengan Gunung Sinai? Taurat Tuhan turun kepada bangsa-bangsa lain tidak? Jawabannya iya. Maka lihat di kitab Keluaran, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dicatat ada bangsa lain yang diperbudak oleh Mesir, ikut nimbrung dan keluar. Jadi rombongan 2 juta manusia tidak full semuanya orang Israel. Ada bangsa lain yang ikut sama-sama. Dan mereka disunat. Karena mereka ikut Paskah, mereka harus disunat. Dan mereka itu keluar bersama-sama. Jadi ada bangsa lain ikut menikmati mana, menikmati tiang awan, menikmati tiang api. Dan ada bangsa lain yang juga menerima Taurat. Karena Musa mengajarkan Taurat kepada seluruh orang yang ada di bawah gunung itu. Yang ada di bawah orang Israel, yang ada di bawah ada bangsa-bangsa lain. Semua dapat, semua mendengar dengan jelas. Di hari Pentakosta, bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil. Menarik ya? Lalu lihat di saat Taurat turun, mereka tidak sharing Taurat. Mereka dituntut untuk jalankan Taurat. Karena mereka masih on the way. Di dalam perjalanan, mereka tidak diutus ke bangsa-bangsa, ke kota sekitar untuk PI. Tidak ada itu. Mereka hanya jalan. Kulatih pasukanku. Tuhan melatih pasukannya. Mereka hanya mengikuti dan Roh Kudus terus mengajar. Jadi mereka kuliah teologi di situ ya. Dengan Roh Kudus jadi dosennya. Tapi mereka membangkang dan mereka memberontak. Sampai kepada zaman kitab Kisah Rasul, Roh Kudus terus mengajar mereka. Apabila dia datang, dia akan mengajar engkau, dia akan memimpin engkau, dia akan menginsafkan dunia, dan akan membawa manusia kembali kepada Kristus. Itu semua dikerjakan. Dan Roh Kudus terus akan memimpin dan akan membawa. Nah ini menarik ya. Nah pada saat Roh Kudus memimpin, orang yang paling mengerti pimpinan Roh Kudus, itulah Paulus yang dia katakan. Dari kota ke kota, dia mendengar kalimat itu. Kisah Rasul 20:23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Wah, kalau saudara lagi jalan ada suara, ayo, lakukan penginjilan. Penjara dan sengsara menunggu engkau. Kira-kira saudara jawabnya apa? Halusinasi. Kebanyakan nonton drakor,
film horor atau apa ini. Saya akan uji, benar gak suara ini keluar lagi? Pindah kota, keluar lagi suara ini. Ayo, Injil orang di sini, penjara dan sengsara menunggu engkau. Enak tidak? Khotbah ini tidak pernah dikhotbahkan oleh pendeta teologi sukses. Yang ada, ayo, kau pasti sukses. Masa depanmu cerah, lancar. Itu ada masa depan cerah, saudara ya. Ini masa depan kurang cerah, saudara. Penjara dan sengsara menunggu engkau, penjara dan sengsara menunggu engkau. Kalau sering dengar kalimat ini, langsung kabur. Paulus kalau kabur, dia bisa pilih Santorini, saudara. Saudara kalau lihat rute Paulus, dia menuju pulau-pulau. Santorini tidak jauh dari tempat di mana dia pernah landing. Saya sudah ke Santorini. Dan saya amati pulau Santorini sama pulau-pulau di mana Paulus pernah berhenti waktu dia naik kapal. Santorini tidak jauh dari situ. Tapi waktu Paulus ke sana, mungkin tidak ada manusia ya. Tidak ada rumah biru-biru putih-putih itu tidak ada ya. Tapi kalau Paulus pilih tempat, dia akan pilih tempat yang indah. Saudara kalau lihat di YouTube, tulis kota-kota yang Paulus pernah singgah. Sekarang menjadi objek wisata. Lihat Pulau Malta, indah sekali. Lihat kota Tarsus. Lihat Seleukia. Lihat Amphipolis. Lihat Filipi. Lihat kota-kota yang dulu sekarang sudah jadi redutuan, sekarang menjadi objek wisata. Lihat semua pantai-pantai. Di mana Paulus pernah naik kapal, lalu lihat pelabuhannya. Wah, saudara, Yope. Yope indah sekali. Itu Yafo, tempat Yunus melarikan diri untuk naik kapal, itu sekarang bagusnya luar biasa. Daerah Tel Aviv itu bagusnya luar biasa, tapi sekarang sudah kena bom-bom terus ya. Banyak tempat-tempat yang Paulus kunjungi, zaman sekarang jadi objek wisata. Berarti dulu waktu zaman Paulus masih ori, saudara. Bayangkan, kalau dia kabur, tinggal pilih. Mau stay di kota mana, di pulau mana, dan dia bisa injilin orang, lalu tinggal pilih mau nikah sama siapa gitu kan. Dia sudah injili orang Yunani yang sudah diinjili akhirnya menjadi Kristen dan dia bisa dapatkan orang situ, dia bisa usaha, dia bisa dirikan les, dia bisa ngajar Taurat, semua dia bisa. Penjara dan sengsara. Lihat begitu konsistennya dia dan dia tahu dia harus ke Roma. Ini tema yang menarik. Tuhan berkata, karena engkau sudah setia di Yerusalem, sekarang kuutus engkau ke Roma. Dia tahu dia akan mati di Roma. Maka sepanjang perjalanan dia tahu destinasi dia Roma. Oleh sebab itu, waktu dia naik kapal dengan tahanan yang lain, waktu ombak muncul. Semua tahanan sudah ketakutan luar biasa. Lalu si penjaga prajurit juga ketakutan luar biasa. Sekoci sudah dibuang, 2 koci, 3 koci, buang semua sudah. Aduh cilaka ini, mati kita. Dan semua sudah panik. Paulus keluarkan satu kalimat. Tenang, kita di sini tidak ada satupun yang mati. Hebat gak? Coba ya kalau kita ada di satu kapal yang kita tahu kemungkinan matilah kita. Kalau kita menghibur, ketahuilah kita semua tidak ada yang mati. Sambil ngomong sambil mulut gemeter. Sambil ngomong sambil sudah bawa koper. Ketahuilah kita semua tidak ada yang mati. Sudah bawa koper dia. Tapi Paulus tidak. Dia berkata tidak ada yang mati. Karena dia tahu tidak mungkin dia mati tenggelam. Karena dia harus masuk penjara. Dan dia sudah tahu akhir hidupnya. Ini orang hebat. Kenapa bisa tahu? Karena dia begitu dekat sama Roh Kudus. Siapa orang yang setiap hari pindah kota, Roh Kudus terus ngomong kepada dia? Ada enggak? Yang ada istri yang terus tanya, udah transfer belum? Uang bulanan sudah transfer belum? Lalu teman tanya, kita makan di mana? Di sini terkenal ikan asap. Mulai tanya semua. Kita kalau pindah satu kota ke kota lain, satu desa ke desa lain, nggak ada suara, biasa aja, tenang-tenang aja. Tapi Paulus begitu dekat sama Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menuntun dia setahap demi setahap, dan terus mengingatkan destinasi dia, penjara dan sengsara menunggu engkau. Diperkirakan penjara yang pernah Paulus ada di situ juga Petrus dikurung di situ. Dan saya pernah masuk ke penjara itu, kalau betul itu penjaranya, kasihan sekali. Karena itu ada di bawah tanah,
Dan itu lembabnya luar biasa, dan itu tidak enak. Itu semacam lobang gua kecil di bawah, dikurung di situ. Nggak ada jendela, mau ngomong apapun orang luar nggak dengar, teriak minta tolong orang di atas jalan-jalan jauh, karena dia ada di bawah. Dia betul-betul menjadi tawanan roh. Dan sepanjang dia menjadi tawan roh, dia begitu taat, karena Roh Kudus akan memimpin. Alkitab catat, Roh Kudus nanti mengarahkan. Tidak izinkan dia ke satu tempat, Roh Kudus mengarahkan dia ke tempat lain. Seperti bangsa Israel dipimpin tiang awan, belok kiri, belok kanan, dan mereka terus akan dipimpin. Sekarang kita lihat di pasal 16 kitab Kisah Rasul. Lihat Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-6, pasal 16, mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus bukan mencegah dalam arti negatif, tapi Roh Kudus mengarahkan langkah mereka. Kadang-kadang kita di dalam pelayanan PI, kita ingin ke kota A. Mendadak di dalam waktu yang singkat sudah dekat, Roh Kudus alihkan ke kota lain. Saat itu, saudara bingung. Kami sudah rencanakan, sudah doa di kota A, kita akan datang. Kok mendadak Roh Kudus mengarahkan? Waktu Roh Kudus mendadak mengarahkan, kita awalnya tidak ngerti. Ternyata Roh Kudus mau Paulus menuju ke Eropa. Wah, kalau saudara dikirim ke Papua, mendadak sinode bilang batal, kau dikirim ke Eropa, dalam hati, terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Zaman kita enak kalau dikirim ke Eropa. Zaman Paulus ke Eropa cari mati itu. Semakin sedikit menemukan orang percaya. Dan semakin jauh dari komunitas orang percaya, cari mati dia. Kalau dia masih di sekitar Asia, daratan itu dia lari. Kalau Galatia dia lari, bisa kembali ke Tarsus. Masih enak dia. Dia cari orang pernah dilayani, gampang dia cari. Tapi kalau sudah nyebrang, cari mati dia. Untuk kembali lagi, kalau sweeping dijalankan, lalu wajah sudah dilukis-lukis, ditaruh di imigrasi misalnya ya. Paulus mau lari kemana, nggak mungkin dia berenang kabur. Dan sampai ke situ, ini artinya cari mati. Tapi dia tetap taat, maka dia seberang ke Eropa, dan kota pertama yang dia tiba, itulah Filipi. Jadi kota itulah dia dipenjara. Saya sudah ke Filipi. Saya ingin kunjungi semua kota-kota yang pernah disebut, tapi rutenya kadang-kadang tidak sesuai. Kalau kita pergi nanti mesti menunggu jadwal kapal, ini susah sekali. Saya ingin sekali melihat kemana dia. Oh, zaman dulu dia jalan kaki nih, gimana caranya nih? Hebat kali. Paulus itu pasti sehatnya luar biasa. Nggak ada encok, nggak ada OA, dan Tuhan kasih dia stamina yang luar biasa. Dia makannya pasti kurang terjaga, karena mana bisa makan vitamin, multivitamin apa, terus bergerak dia. Tapi Tuhan jaga, seperti Tuhan jaga bangsa Israel, Tuhan jaga Musa, Tuhan kasih kekuatan besar kepada Musa. Tuhan kasih kekuatan besar kepada Paulus. Karena kita lihat ya, orang-orang di zaman-zaman dulu yang Tuhan pakai, Tuhan kasih kekuatan yang sangat besar. Padahal, apakah mereka murni tidak ada penyakit? Pasti ada. Dan Tuhan kasih Musa sehat luar biasa. Dan Tuhan kasih Paulus masih sehat sebetulnya. Kalau tidak dipenjarakan dengan mati, mengalirkan darah, dibiarkan dia mati karena umur tua, mungkin agak panjang hidupnya, saudara. Stefanus kalau tidak mati dirajam, mungkin panjang hidupnya itu. Heran ya, ada orang-orang tertentu di dalam dunia misi umurnya pendek. Tapi ada orang tertentu yang dunia misi, dah mati-mati. Heran, itu orang ajaib. Saudara listkan semua orang di dunia misi yang tidak mati-mati. Salah satunya, itu Patton. Sejak dari zaman Granada dia sudah ngomong dia mau mati, saudara. Sampai hari ini. Tahun 90 saya mulai masuk Granada ikut kebaktian. Pak Tong sudah sering umumkan, mungkin tidak lama lagi saya mati. Mungkin 10 tahun. Sampai sekarang, Tuhan jaga. Dan sampai hari ini selalu dia ngomong. Mungkin saya tidak lewat 5 tahun. Dulu dia bilang, mungkin saya tidak lihat CIT. Tapi kalau CIT jadi anugerah Tuhan, mungkin saya tidak lihat wisudanya. Sudah wisuda keberapa nih? Sekarang dia umumkan,
Ya saya harap saya masih bisa lihat nanti CIT jadi dengan bangunan yang megah itu. Kalau CIT Universitas sudah jadi, dia rindu melihat, hanya dia lihat semua. Nah ini orang unik saudara. Saudara mesti doakan orang ini. Karena orang-orang ini Tuhan siapkan sebelum semua selesai dia tidak boleh mati. Lihat Musa, sebelum tiba di Gunung Nebo nggak mungkin dia mati. Dia nggak mungkin mati kelaparan, mati gosong, dipatuk oleh ular. Mendadak ada ular yang sembunyi di pasir keluar patok dia lalu dia mati. Nggak ada itu. Paulus kena gigit ular pun nggak mati dia. Hanya ular dia mungkin mati duluan itu. Dan akhirnya Paulus harus mati sesuai dengan rencana Tuhan. Nah ini orang-orang di dalam dunia misi. Bagaimana Tuhan menjaga mereka, mereka ditawan oleh Roh Kudus. Maka setiap kita harus peka. Tuhan alihkan kakiku kemana? Saya kalau cerita bagaimana Tuhan memimpin saya masuk ke kota-kota. Ini semua ajaib saudara. Dan kalau diingat-ingat lagi, walau kalau Tuhan tidak pimpin saya waktu itu, saya nggak mungkin ke sana. Tapi Tuhan pimpin, masuk. Bagaimana Tuhan pimpin saya pertama kali masuk ke Sumba. Sampai bertahun-tahun saya layani Sumba dan saya hafal Sumba. Lainnya tim yang lain layani Sumba. Sampai IKS, MOU sama kita. Zaman dulu mana ada bicara MOU saudara. Kita harus masuk dan begitu kali pertama landing di Tambulaka. Pak Ruben sudah pernah ikut. Saya antar dia ke Totok, masih nggak? Itu desa Totok, itu di Laura. Khotbah masih Totok. Karena dia nggak bisa ngomong Indonesia, saudara. Ya khotbah saya sembunyi di belakang pohon. Dia dengerin dia khotbah, saudara. Lalu saya suruh dia masuk jadi hamba Tuhan. Dan istrinya Fania juga pernah ikut saya ke Sumba. Saya bawa dia ke daerah yang rawan itu dari Kodi. Dan saya titip dia di Kodi Bangedo di satu gereja dengan satu hamba Tuhan di situ. Dan hamba Tuhan yang jaga dia di situ, lalu kami nyebar semua ke dalam-dalam. Sekarang sudah jadi istrinya dan sudah punya anak. Ini bagaimana Sumba masuk, semua ada ceritanya. Bagaimana saya masuk Toraja, sampai sekarang Toraja setiap tahun dilayani. Bagaimana saya masuk ke NTT, bagaimana masuk ke Pulau Timur, bagaimana masuk ke Rote, bagaimana saya masuk ke Flores, bagaimana saya masuk ke Sulawesi Utara, lalu Sulawesi Tengah, dan nanti bulan depan saya akan masuk ke Sulawesi Tenggara. Ini daerah yang saya sudah doa gumul lama, akhirnya nanti April saya akan masuk ke Sulawesi Tenggara, saya akan layani sapu dan survei satu provinsi itu. Saya sekarang landing di satu tempat, langsung saya selesaikan satu provinsi, bukan satu kecamatan kecil. Maka survei semua, lalu atur urus surat. Tahun lalu Tuhan pimpin saya masuk Padang. Maka satu provinsi Sumatera Barat itu kami layani. Lalu bagaimana layani Padang? Itu ada strateginya. Lalu Tuhan gerakkan saya layani Bengkulu. Dan akhirnya saya bawa tim 2 kali selesaikan seluruh provinsi Bengkulu. Dari ujung sampai ujung. Lalu Tuhan gerakkan saya tahun ini saya harus masuk ke Sulawesi Tenggara. Dan tahun lalu sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah gerakkan saya masuk ke STT. Sekarang saya banyak masuk ke STT. Saya buat seminar di situ. Habis seminar saya calling mereka yang mau terima Tuhan Yesus. Calling mereka yang mau jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya layani STT. Dan nanti saya terus akan layani seperti ini. Masuk ke panti asuhan. Tadi kalian sebut ada panti asuhan ya. Saya juga masuk ke panti asuhan. Saya masuk ke panti jompo. Saya masuk ke yayasan-yayasan. Saya masuk ke STT. Karena STT banyak yang tidak ada duit undang hamba Tuhan. Dan saya tawarkan diri. Saya datang. Saya ketemu rektor. Satu sisi minder saudara. Karena lihat gelar mereka. Panjang benar. Pendeta, doktor, apa-apa, koma. Dan banyak benar. Punya saya, Aitar, koma, Eskom, koma, MDiv. Selesai. Ini doktor. Saya MDiv, saudara ya. Dan saya layani kampus-kampus dan dosen-dosen mereka hadir, mereka senangnya luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Karena apa? Karena sebelum mahasiswa ini jadi pendeta, mereka kalau kita sudah layani, kelak kalau saya masuk pedalaman, pasti ketemu salah satu dari mereka, dan mereka sudah jadi gembala sidang, nanti jadi kawan baik. Karena sebelum dia jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan di gereja, saya sudah masuk ke kampusnya, dan bagaimana dosen-dosen mereka menyambut saya dengan baik, begitu dia sudah jadi hamba Tuhan, dia ingat, dulu semua dosen kami nyambut Pak Itar dengan baik, dan Pak Itar sudah bisa khotbah di kampus kami, sekarang kenapa kami tolak dari tim STEMI? Maka itu akan membuat semua jadi lancar, amin.
Dan waktu saya masuk ke kampus-kampus teologi saya kaget luar biasa. Saya hafal muka-muka orang NTT, orang Papua, lalu saya tanya, "Kau dari mana, daerah mana?" Lalu saya tahu mereka di mana-mana, lalu saya tanya, "Kau lulus dari tahun berapa?" "Pernah tahu tidak lagu Tuhan Yesus? Aku berjanji." Siapa yang pernah tahu lagu ini angkat tangan? Ada STT yang 98% semua angkat tangan. Lalu saya berkata, "Kalian sudah dilayani tim STEMI? Orang yang naik ojek, cewek kah, cowok kah, yang bawa speaker pink, bawa lagu pujian, jemur di lapang." "Iya Pak, kami waktu SD dilayani." Bayangkan, waktu SD dilayani, sekarang dia STT. Dan saya ketemu ada yang sudah jadi dokter, mereka dilayani waktu mereka masih SD. Kadang-kadang kita layani rasa sia-sia, ternyata sekarang satu persatu ada di STT-STT. Dan yang masuk ke kita tidak banyak karena saringannya ketat. Tapi yang masuk ke STT yang lain begitu banyak. Dan saya ketemu mereka seperti ketemu kawan bayi, saudara. Dan layani mereka, dan mereka senang luar biasa. Puji Tuhan ya. Maka gereja kita akan betul-betul jadi berkat. Kita selain layani siswa, layani panti asuhan, nanti layani panti jompo, layani yayasan-yayasan misi, mereka semua kesulitan uang. Mereka nggak ada uang tuh, undang hamba Tuhan, nggak bisa bayar tiket, nggak bisa kasih honor. Ada STT yang dosennya gajinya cuma 250.000, itu pun 3 bulan belum dapat gaji. Saya masuk, saya layani mereka. Saat saya KKR, saya bawa tim, kami kasih persembahan beras, sudah bertonton kami kasih persembahan untuk STT. Dan kami layani mereka, dan mereka senang. Nah, sampai hari ini, kalau saya ke daerah-daerah, ketemu hamba Tuhan, mereka senang sekali. Puji Tuhan ya, kita reform harus masuk ke semua. Tunggu bagaimana Roh Kudus memimpin ke kota mana, ke panti mana, ke STT mana. Semua kita peka, maka pekerjaan Tuhan akan diperluas. Amin. Nanti di KU2 saya akan melanjutkan bagaimana kawanan roh ini secara aplikatif. Kita KU1 sudah melihat semua konsep penting di dalam teologis, baik PL maupun PB. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan terus memimpin langkah kaki kami, karena kami tidak tahu arah. Maka Tuhan kirim terang untuk menerangi kaki kami. Firman yang kami dengar menjadi penuntun dalam hidup kami. Dan Roh Kudus dalam hati kami yang terus mengajar kami. Dan Allah Tritunggal terus menyertai setiap kami, sehingga kami dituntun untuk menggenapkan misi Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, banyak hamba Tuhan yang sudah menjadi statis. Mereka hanya mengikuti semua jadwal yang dikasih dari sinode. Sehingga mereka lupa tiang awan, tiang api yang sedang bergerak. Dan banyak gereja sedang ketinggalan, tapi mereka tidak sadar. Berikan kepada kami, baik anggota-anggota gereja, juga peka kepada pimpinan Tuhan, supaya waktu tiang awan bergerak, kami tidak ditinggal. Biar setiap kami ikut di dalam komunitas yang dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan bagaimana Tuhan bekerja memakai setiap kami, dan bagaimana kami akan tiba di destinasi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.